Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami pada mata kuliah psikolinguistik yang berjudul Bagaimana Manusia Dapat Memahami Sebuah Ujaran. Nah, sebelum memasuki penjelasan, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Rodiana dengan NIM A1B118018. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nah, sebelum kita memasuki materi pembahasan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu ujaran. Ujaran adalah kalimat atau kata-kata yang ingin disampaikan kepada pendengar atau individu. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi manusia dalam memahami sebuah ujaran. Yang pertama ada struktur batin dan struktur lahir. Ada proposisi, konstituen sebagai realita psikologis, strategi dalam memahami ujaran, ambiguitas dan penyimpangan kata. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 faktor yang mempengaruhi manusia dalam memahami sebuah ujaran. Yang pertama ada struktur batin dan proposisi. Nah, apa hubungannya struktur batin dan struktur lahir dalam mempengaruhi manusia memahami sebuah ujaran? Nah, di sini saya akan mengambil 2 contoh yang menggambarkan struktur lahir dan struktur batin. Contoh yang pertama adalah laki-laki tua itu masih bisa bermain bola. Dan contoh kedua, laki-laki dan wanita itu masih bisa bermain bola. Nah, di sini ada perbedaan kata. Dari contoh pertama, individu, pendengar atau seseorang akan memiliki pendapat atau persepsi yang sama tentang makna dari contoh pertama, yaitu laki-laki tua itu masih bisa bermain bola. Namun, jika kita geser kepada contoh kedua, pendengar atau seseorang akan memiliki persepsi pendapat yang bermacam-macam. Contoh, laki-laki dan wanita itu masih bisa bermain bola. Akan ada persepsi misal, oh berarti laki-laki dan wanita itu suami istri yang masih bisa bermain bola. Atau persepsi lain, mungkin laki-laki dan wanita itu remaja yang masih bisa bermain bola. Nah, di sini ada perbedaan yang bisa kita lihat dari contoh pertama. Ada kata tua yang harus kita garis bawahi yang menunjukkan bahwa inilah maksud dari struktur batin dan struktur lahir. Bahwa struktur lahir dan struktur batin itu lebih mencakup seperti usia, sebuah warna, atau yang bersifat sikap seseorang. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi manusia dalam memahami sebuah ujaran yaitu proposisi. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu proposisi. Proposisi adalah kalimat yang mudah dikenal, yang familiar, yang mudah diingat atau direkam oleh seseorang, yaitu kalimat yang pertama kali didengar, yang mudah direkam oleh individu atau pendengar. Di sini saya akan menjelaskan dengan satu contoh. Misal, preman tua itu mencuri sepeda Diana. Nah, ada kata-kata tersebut, pendengar atau individu akan merekam atau akan ingat oleh kata-kata itu, walaupun di sini ada satu poin negatif bahwa individu atau seseorang akan memunculkan banyak proposisi di dalamnya. Misal, yang pertama mungkin akan muncul proposisi bahwa preman tua itu mencuri sepeda, atau proposisi lainnya, preman tua itu hari ini mencuri, atau ada proposisi lagi, preman mencuri sepeda, atau proposisi yang lainnya. Dan disinilah mungkin ada satu poin negatif, yaitu kadang-kadang orang akan meninggalkan kata-kata yang mewakili makna dari kata. Saya Gifali Muhammad Abdullah Syah
dengan NIM A1B1180016 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu konstituen sebagai realitas psikologis dan strategi dalam memahami ujaran. Pada bagian ini yang dibahas secara detail adalah apakah betul dengan adanya pembagian kalimat secara konstituen memiliki realitas psikologis atau hanyalah merupakan suatu cara oleh linguis untuk memotong sebuah kalimat. Ternyata konstituen bukanlah hanya sekedar pemotongan kalimat yang arbiter atau mana suka, melainkan sedikit saja kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan pemotongan kata maka akan mempengaruhi pendengaran dan mengganggu komprehensi, karena pada dasarnya konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaksis yang kuat. Hal tersebut dapat kita lihat pada 3 hal berikut. Yang pertama, konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Sebagai contoh, preman tua itu mencuri sepeda saya. Pada frasa nomina pada preman tua itu memiliki makna konseptual yang utuh karena frasa ini dapat digantikan dengan konstituen lain yang hanya atas satu kata, misalnya nama orang atau kata dia. Pada contoh kedua, pemotongan kelompok kata akan mempengaruhi komprehensi kita. Sebagai contohnya, kaidah-kaidah. Penyakit ini memang sukar. Para mahasiswa sering kurang dapat menggunakan kaidah ini dengan sempurna. Kaidah yang tersulit adalah kaidah, rekaan perbedaan, derajat kesukaran dalam pengamalan kaidah. Kutipan yang kedua, kaidah-kaidah penyakit ini memang sukar. Para mahasiswa sering kurang dapat menggunakan kaidah ini dengan sempurna. Kaidah yang tersulit adalah kaidah rekaan, perbedaan derajat kesukaran dalam pengamalan kaidah. Kita rasakan bahwa cara membaca pada contoh kutipan yang pertama membuat kita sebagai pendengar kesukaran atau kesulitan memahami kutipan tersebut. Sebaliknya, cara pada contoh yang kedua memudahkan kita memahami isi kutipan tersebut. Contoh yang ketiga ialah yang kita simpan dalam memori kita bukanlah kata-kata yang terlepas dari konstituennya, melainkan kesatuan makna dari masing-masing konstituen. Pada contoh yang pertama, seperti preman tua itu mencuri sepeda saya. Tidak mungkin kan kita menyimpan informasi yang menyatakan bahwa sepeda yang dicuri itu tua, ya karena yang tua itu adalah preman yang mencuri sepeda itu. Jadi yang tersimpan dalam memori kita pastilah preman itu dengan atribut ketuaannya. Untuk sepeda sendiri, yaitu kepemilikan dari sepeda itulah yang akan tersimpan, yakni bahwa sepeda itu milik saya. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu strategi dalam memahami suatu ujaran. Terdapat 2 dalam strategi dalam memahami ujaran, yaitu strategi sintaktik dan strategi semantik. Yang pertama, strategi sintaktik ini membantu kita memahami suatu ujaran. Strategi-strategi ini antara lain adalah mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen. Seandainya kata pertama yang kita dengar adalah orang, maka kita mencari kata lain yang secara sintaktisnya bisa berkolokasi dengan kata ini. Kata-kata ini bisa berganti menjadi tua, besar, bodoh, atau itu. Proses seperti ini terjadi karena kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia secara intuitif tahu bahwa kata seperti orang hampir selalu diikuti oleh sesuatu yang lain untuk bisa menjadi konstituennya. Maka karena itu kita mengharapkan adanya kata lain yang menyusul. Setelah mendengar kata yang pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruksi itu. Seandainya kata orang muncullah kata yang, maka kita berkesimpulan bahwa konstruksi orang yang tidak mungkin membentuk suatu konstituen.
Karena secara intuitif kita juga tahu bahwa kata yang pastilah membentuk anak kalimat, maka muncullah anak kalimat itu. Sebagai contohnya, orang yang mencari kamu. Karena dengan adanya anak kalimat ini, maka telah terciptalah suatu FN. Setelah kita mendengar suatu verba, carilah macam serta jumlah sebuah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Jika verba yang kita dengar adalah misalnya verba memukul, maka kita pasti mengharapkan adanya suatu argumen, yakni benda atau makhluk hidup yang dipukul. Jadi setelah kita mendengar ungkapan dia memukul, pastilah kita membutuhkan sebuah nomina seperti pencuri atau meja, karena tidak mungkin ada suatu kalimat yang berakhir pada verba bila seseorang muncul sesudah memukul. Maka kita mengharapkan sebuah nomina karena seorang dalam memukul seseorang belum merupakan suatu konstituen. Akan tetapi dalam hal ini harapan kita sudah lebih terbatasi lagi karena seorang hanya mungkin diikuti oleh nomina yang berfitur sebagai subjek. Selanjutnya, strategi ini berkaitan dengan kenyataan bahwa wujud kalimat memang dalam bentuk linear, sehingga kata yang mengikuti biasanya menjelaskan kata yang mendahulinya. Contoh, buku sejarah kebudayaan Indonesia. Jika kita ikuti progresinya sebagai berikut. Ini apa? Buku. Buku apa? Buku sejarah. Sejarah apa? Sejarah kebudayaan. Kebudayaan bangsa mana? Kebangsaan bangsa Indonesia. Meskipun prinsip ini sangat umum, kadang-kadang kita terkecoh. Selanjutnya, pakailah kata atau konstituen pertama dari suatu klausa yang mengidentifikasi fungsi dari klausa tersebut. Seandainya kata yang kita dengar adalah jika, meskipun, atau ketika, maka pastilah akan ada klausa induk dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, jika kamu setuju, ketika kami di Medan. Nah, di samping strategi sintaktik, orang juga menggunakan strategi semantik dalam memahami ujaran. Berikut beberapa strategi semantik yang kita pakai. Yang pertama, pakailah nalar dalam memahami ujaran. Misalnya, pasti sama-sama memahami bahwa di dunia ini kucing mengejar tikus dan bukan sebaliknya. Dengan pengetahuan seperti ini, maka kalau kita diberi proposisi yang berkaitan dengan seekor tikus, seekor kucing, dan perbuatan mengejar, pastilah kita berpikir bahwa kalimat yang kita dengar adalah seperti berikut. Kucing itu mengejar tikus, bukan seperti tikus itu mengejar kucing. Selanjutnya, carilah konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Jika kita dengar kata mencarikan, muncul dalam benak kita konsep-konsep semantik yang berkaitan dengan kata, pasti harus ada pelaku perbuatan. Kedua, pasti ada objek yang dicari. Ketiga, pasti ada orang lain yang dicarikan, apapun yang dicari itu. Dengan demikian, kalau kalimat yang kita dengar hanyalah dia sedang mencarikan anaknya, pasti kita masih mengharapkan adanya kelanjutan dari kalimat tersebut. Kalau kita dengar adalah dia sedang mencarikan pekerjaan, maka ada dua pengertian yang dapat kita serap. Pertama, pekerjaan itu bukan untuk dia sendiri, dan karenanya pasti ada orang lain yang sedang dia carikan pekerjaan itu. Selanjutnya, apabila ada urutan kata nomina, verba, nomina, maka nomina yang pertama adalah pelaku perbuatan, kecuali tanda-tanda lain yang mengingkarinya, seperti dalam kalimat dia nabrak polisi. Dia di sini adalah pelaku perbuatan. Akan tetapi, bila verbanya telah ditandai oleh afiks tertentu, misalnya prefiks di, sehingga kalimatnya menjadi dia ditabrak polisi, kata dia tidak lagi menjadi pelaku perbuatan. Pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Saya
Tia Wardani dengan NIM A1B1180919. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai ambiguitas dan penyimpanan kata. Yang pertama, ambiguitas. Dalam beberapa hal, kita sering menemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu, atau kalimat ini pada umumnya sering disebut sebagai kalimat ambigu atau taksa. Dari segi pemrosesan untuk pemahamannya, kalimat yang ambigu memerlukan waktu yang lama untuk diproses. Hal ini karena pendengar menerka makna tertentu tetapi terkaannya salah sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasinya. Macam-macam ambiguitas. Dilihat dari unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dibagi menjadi dua macam, yaitu ambiguitas leksikal dan ambiguitas gramatikal. Yang pertama, ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal ialah ambigu yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai dalam kalimat. Contoh, kalimat ini bisa. Kita tidak tahu makna kata bisa di sini berarti racun atau sinonim dari kata dapat. Kata bisa dalam kalimat ini memiliki dua makna, sehingga kalimat ini disebut sebagai kalimat ambigu. Yang kedua, ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal adalah ambigu yang penyebabnya adalah bentuk struktural kalimat yang dipakai. Contoh, pengusaha wanita itu kaya. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat yang ambigu, karena pengusaha wanita bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan wanita. Selanjutnya, teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya ada dua macam teori mengenai pemrosesan kalimat ambigu. Yang pertama, teori ini dinamakan teori Garden State Theory. Menurut teori Fraser tahun 1987, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Teori yang kedua dinamakan teori Constraint Satisfaction Theory. Menurut teori ini, orang sejak semula memiliki pengetahuan tentang kegandaan makna suatu kata, karena pada tiap kata yang didengar akan diberikan fitur-fiturnya. Materi yang selanjutnya ialah tentang penyimpanan kata. Penyimpanan kata dapat kita contohkan dengan ditunjukkannya sebuah benda yang biasa dipakai untuk menulis, dan di dalam benda itu terdapat tinta yang meninggalkan bekas pada tempat yang kita tulisi. Maka tanpa berpikir kita akan berkata bahwa benda itu adalah pena. Kita katakan tanpa berpikir karena proses retrieval kata itu berjalan begitu cepat, sepertinya otomatis saja, keluar begitu saja. Begitu pula jika kita bertindak sebagai pendengar, kita dapat memahaminya seolah-olah tanpa berpikir, padahal prosesnya sangatlah panjang. Adapun proses yang kita lalui yaitu yang pertama, kita dapat terlebih dahulu menentukan apakah bunyi yang kita dengar itu ialah P, E, N, A adalah kata dalam bahasa kita. Yang kedua, kita harus mengumpulkan fitur-fitur apa saja yang secara alami melekat pada benda itu. Misalnya bentuk fisiknya, warnanya, ukurannya, fungsinya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus membandingkan dengan benda-benda lain yang fitur-fiturnya tumpang tindih. Dengan fitur-fitur ini, misalnya pensil, kapur, spidol, dan marker. Pena dan pensil misalnya memiliki bentuk fisik yang mirip dan fungsinya pun boleh dikatakan sama, yakni untuk menulis. Namun, terdapat fitur yang berbeda pada kedua benda ini, yakni yang satu mudah dihapus. Yang keempat, kita harus memilih di antara benda-benda yang sama itu, mana yang memenuhi semua syarat. Proses ini tentunya
memakan waktu, karena untuk mencapai kata yang kita inginkan harus dilakukan dengan proses eliminasi. Pensil memenuhi banyak syarat, tetapi wujud fisik dan tulisannya bukan dari tinta. Spidol pun juga memenuhi banyak syarat, tetapi wujud fisik benda ini dan hasil tulisannya pun berbeda. Dari gambaran di atas tampak bahwa proses untuk meretrit kata, baik sebagai pembicara maupun pendengar, bukanlah hal yang sederhana. Untuk memahami sebuah makna diperlukan proses yang sangat panjang, sehingga makna tersebut dapat dipahami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita Eka Yulianti dengan NIM A1B118014. Ia bertanya mengapa kita untuk memahami sebuah ujaran harus meramu bunyi atau kata dalam ujaran tersebut. Menurut saya itu sangat perlu untuk membantu pendengar atau individu dalam memahami ujaran yang kita ucapkan, atau sebaliknya kita juga harus bisa memahami ujaran-ujaran yang disampaikan oleh pendengar kepada kita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita Desi Aryani dengan A1B118046 yang bertanya mengenai apakah kaitan bab 3 mengenai psikologistik dan apa kaitannya dengan kita sebagai calon pendidik. Menurut saya, hubungan bab ini dengan mata kuliah psikologistik adalah kita harus tahu dulu apa itu psikologistik. Psikologistik adalah ilmu yang mempelajari tentang psikologi dan ilmu bahasa, yaitu linguistik. Nah, di sini sangat berkaitan sekali untuk kita sebagai calon pengajar. Kenapa? Karena kita akan bisa memahami ujaran atau menyampaikan ujaran kepada siswa kita nantinya dengan baik, dan kita bisa merespon ujaran mereka pun sebaliknya dengan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Fitri Milenia dengan ujung NIM 106. Pertanyaannya, konstituen bukanlah hanya sekedar potongan kalimat yang sifatnya arbiter saja. Pemotongan kalimat menjadi konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaktis yang kuat. Jelaskan yang dimaksud dengan penjelasan di atas serta berikan contohnya. Seperti yang sebelumnya yang telah saya paparkan atau saya jelaskan bahwa kalimat konstituen ini bukanlah sekedar kalimat yang pemotongannya suka mana suka atau terserah, melainkan jika ada kesalahan atau kekeliruan saja dalam pemotongan sebuah kata, maka akan mempengaruhi pendengaran dan mengganggu komprehensi, karena pada dasarnya konstituen itu mempunyai landasan psikologis maupun sintaksis. Jika kita ambil dari contohnya kutipan pada kaidah-kaidah, penyakit ini memang sukar. Para mahasiswa sering kurang dapat menggunakan kaidah ini dengan sempurna. Kaidah yang tersulit adalah kaidah rekaan, perbedaan, derajat kesukaran dalam pengamalan kaidah. Jika kita mendengar kutipan yang kedua, kaidah-kaidah penyakit ini memang sukar. Para mahasiswa sering kurang dapat menggunakan kaidah ini dengan sempurna. Kaidah yang tersulit adalah kaidah rekaan, perbedaan derajat kesukaran dalam pengamalan kaidah. Dari contoh yang telah saya paparkan tersebut, dapat kita rasakan bahwa cara membaca pada contoh pertama membuat kita sebagai pendengar kesulitan untuk memahami kutipan tersebut. Begitu sebaliknya, cara pada contoh yang kedua yang saya bacakan atau yang saya paparkan itu memudahkan kita memahami apa isi kutipan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Farah Ayuni dengan ujung NIM 024. Pertanyaannya adalah hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan dalam memahami suatu ujaran dan berikan contohnya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam memahami suatu ujaran ada memiliki strategi, yaitu strategi sintaktis dan strategi semantik. Ya, baiklah, yang akan saya berikan contoh di sini adalah menggunakan strategi semantik. Seperti menggunakan nalar kita dalam memahami suatu ujaran. Contohnya, jika kita memahami bahwa di dunia ini kucing mengejar tikus dan bukan sebaliknya, dengan pengetahuan seperti inilah, maka jika kita diberikan proposisi yang berkaitan dengan seekor tikus, seekor kucing, dan perbuatan mengejar, pastilah kita berpikir bahwa kalimat yang kita dengar adalah seperti kucing itu mengejar tikus, bukan tikus itu mengejar kucing. Apabila kita mendengar kalimat tikus itu mengejar kucing, pastilah kita akan keheranan dan tidak mustahil jika kita menanyakan kembali kepada pembicara apa benar yang memang dia ujarkan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Uswandi dengan NIM A1B1181026 dengan pertanyaan, tolong jelaskan dengan pendapat kalian mengapa ambiguitas dapat terjadi dalam kalimat. Nah, adapun penyebab terjadinya ambiguitas atau kegandaan dalam makna kalimat, yaitu yang pertama ialah faktor morfologi. Keambiguan ini terjadi karena akibat pembentukan kata itu sendiri. Contoh, permen itu tertelan oleh adikku. Kalimat di atas menimbulkan keambiguan. Apakah permen itu sengaja tertelan atau permen itu akhirnya dapat ditelan? Yang kedua, faktor sintaksis. Faktor keambiguan ini terjadi karena susunan kata dalam kalimat yang kurang jelas. Contoh, terdapat dalam kalimat gigit jari. Kalimat yang pertama, Salwa hanya bisa gigit jari melihat barang yang diinginkannya karena tidak memiliki uang. Yang kedua, Rahma menggigit jarinya hingga berdarah. Kata gigit jari pada kedua kalimat di atas memiliki makna yang berbeda, yaitu gigit jari yang berarti putus asa yang terdapat dalam kalimat pertama dan gigit jari yang berarti benar-benar menggigit jarinya yang terdapat dalam kalimat kedua. Yang ketiga, faktor struktural. Faktor struktural adalah faktor keambiguan akibat struktur kalimat itu sendiri. Contoh, terdapat dalam kalimat pembagian. Kalimat yang pertama, pembagian jadwal baru dilakukan pada hari Senin. Nah, makna pembagian dalam kalimat ini ialah yang dibagi adalah jadwal baru. Kalimat yang kedua, pembagian jadwal baru dilakukan pada hari Senin. Nah, makna pembagian dalam kalimat ini ialah yang dibagi hari Senin adalah jadwal. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Solehati dengan NIM A1B1181023 dengan pertanyaan, tolong jelaskan strategi ujaran pada poin keempat, yaitu tempelkanlah pada kata baru yang baru saja mendahulunya. Jelaskan beserta dengan contohnya. Baiklah, dalam strategi ujaran pada poin keempat yaitu tempelkanlah setiap perkataan baru pada perkataan yang baru saja mendahulunya. Nah, strategi ini berkaitan dengan kenyataan yang memang dalam bentuk linear, sehingga perkataan yang mengikuti biasanya menjelaskan perkataan yang mendahulunya. Contoh, buku Sejarah Kebudayaan Indonesia. Ikutilah langkah-langkah perkembangan pikiran berikut. A. Ini apa? Buku. B. Buku apa?
buku sejarah. C. Sejarah apa? Sejarah kebudayaan. D. Kebudayaan bangsa mana? Kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, pada strategi ini, perkembangan pikiran sesuai dengan alur seperti yang telah dijelaskan pada kalimat tersebut. Sehingga, perkataan yang mengikuti menjelaskan perkataan yang mendahulunya. Nah, itulah penjelasan yang bisa kami sampaikan pada materi bagaimana manusia memahami ujaran. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa suatu kalimat tidak bisa ditentukan hanya pada apa yang kita dengar, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukungnya. Nah, di sini saya sebagai moderator akan menutup diskusi kita. Jika ada salah kata dari kita, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.